Hai, perkenalkan, aku seorang akuntan di suatu perusahaan ternama di kotaku. Karena aku seorang akuntan, pekerjaanku berupa mencatat, menggolongkan, merangkum atau membuat ikhtisar, dan menyusun laporan semua data transaksi keuangan dari perusahaanku. Sama seperti ibumu yang memiliki catatan keuangan, aku juga memiliki catatan atau laporan keuangan. Bedanya jika ibumu berupa keuangan keluarga, sedangkan aku keuangan perusahaan. Laporan keuangan suatu perusahaan atau catatan keuangan keluarga sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisah dari akuntansi. Akuntansi dipakai hampir di seluruh perusahaan dan menjadi bagian yang penting loh. Oleh karenanya, kamu perlu mempelajari apa itu akuntansi. Dari segi bahasa, akuntansi disebut to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dalam sejarahnya pada tahun 1494, Luca Pacioli atau yang lebih dikenal dengan Bapak Akuntansi Dunia ini mempublikasikan buku yang di dalamnya berisi pembukuan untuk para pengusaha mengenai pembukuan berpasangan. Dari situlah akuntansi mulai dikenal. Sedangkan di Indonesia, akuntansi berkembang sekitar tahun 1642, tepatnya pada zaman VOC. Dalam akuntansi, ada kualitas informasi akuntansi yang harus diperhatikan, di mana informasi keuangan akan bermanfaat bila memenuhi 7 kualitas. Di antaranya, informasi keuangan harus relevan, dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, lengkap, dan juga mempunyai daya banding yang berarti dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, untuk menyusun informasi akuntansi, aku berpegang pada prinsip dasar akuntansi berikut ini. Ada basic accrual atau accrual basic, yang artinya pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Kemudian ada kelangsungan usaha atau business continuity, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Ada juga prinsip kesatuan usaha atau business entity, di mana perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Lalu ada prinsip pengaitan biaya atau relevansi, dan yang terakhir ada harga perolehan atau historical cost, yang berarti setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Nah, dengan mengacu pada prinsip dasar akuntansi tersebut, maka proses kegiatan akuntansi meliputi tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, tahap pencatatan transaksi, yang berisi pembuatan bukti transaksi, penjurnalan, dan posting ke buku besar. Yang kedua, ada tahap pengikhtisaran, meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Lalu yang ketiga ada tahap penyajian laporan keuangan, meliputi laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Sekarang aku akan menyerahkan laporan keuangan bulan ini ke pimpinan perusahaanku. Tentu sebagai seorang akuntan ada banyak pihak yang memerlukan dan menggunakan informasi akuntansi, atau kamu bisa menyebutnya dengan pemakai informasi akuntansi. Jika pimpinan perusahaan ataupun manajer perusahaan itu dinamakan pihak intern, sedangkan pemakai informasi akuntansi berupa investor, karyawan, pelanggan, pemerintah maupun masyarakat itu dinamakan pihak ekstern. Hari ini, aku juga akan mengurus perpajakan dan menyusun anggaran perusahaanku untuk bulan depan. Nah, dari pekerjaanku itu tadi, aku dapat digolongkan sebagai seorang akuntan intern. Selain akuntan intern, profesi akuntan lainnya ada akuntan publik yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, ada akuntan pemerintah yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah. Dan juga ada akuntan pendidik
yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Nah, itu tadi keseharianku sebagai akuntan. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman sistem informasi akuntansi. Segala potensi kejadian yang merugikan disebut dengan ancaman atau sebuah kejadian yang tentu saja hal tersebut dapat merugikan suatu organisasi dan merusak sistem informasi akuntansi atau SIA. Kerugian yang potensial dari sebuah ancaman disebut paparan atau dampak. Kemungkinan bahwa paparan atau dampak yang terjadi disebut dengan kemungkinan ancaman. Dalam memenuhi kebutuhan informasi, perusahaan mungkin akan menghadapi resiko serta ancaman. Berikut adalah beberapa jenis ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu bencana alam dan politik. Jenis dari bencana alam dan politik yaitu kebakaran atau jenis panas berlebih, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, serta perang dan serangan teroris. Yang kedua yaitu kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan. Kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak, kesalahan perangkat lunak atau bugs, benturan sistem operasi, pemadaman listrik dan fluktuasi, serta kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Yang ketiga yaitu tindakan yang tidak diharapkan. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan personel yang dilatih. Kesalahan atau kelalaian yang tidak diinginkan, kehilangan, kerusakan, atau salah menempatkan data. Kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, atau tidak bisa menangani tugas. Yang keempat, yaitu tindakan yang tidak disengaja, seperti sabotase, misrepresentasi, penggunaan yang salah, atau pengungkapan data yang tidak diotorisasi, penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, korupsi, dan penipuan komputer, seperti serangan, rekayasa sosial, dan malware. Yang selanjutnya yaitu ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian intern atau internal control adalah sebuah proses yang dijadikan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah tercapai. Yang pertama, mengamankan aset, yaitu mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan reliabel. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kelima, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang keenam, mendorong ketaatan terhadap kebijakan material yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Para akuntan dan pengembang sistem membantu manajemen dalam mencapai tujuan pengendaliannya dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama, mendesain sistem pengendalian yang efektif dengan menggunakan pendekatan proaktif untuk mengeliminasi ancaman sistem serta dapat mendeteksi, memperbaiki, dan memulihkan ancaman ketika terjadi. Yang kedua, membuatnya lebih mudah guna membentuk pengendalian ke dalam sebuah sistem pada tahap desain awal daripada menambahkannya setelah terbentuk. Pengendalian fungsi internal menjalankan 3 fungsi penting, yaitu yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif ini yaitu mencegah masalah sebelum timbul. Yang kedua, yaitu pengendalian detektif. Pengendalian detektif ini yaitu menemukan masalah yang tidak terelakkan. Yang ketiga yaitu pengendalian korektif, yaitu mengidentifikasi masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu pengendalian umum atau general control, yaitu memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control, yaitu mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Selanjutnya yaitu kerangka pengendalian. Terdapat 3 jenis kerangka di dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu kerangka COBIT.
Kerangka COBIT merupakan bagian dari banyak sumber berbeda ke dalam suatu kerangka berbeda yang memungkinkan manajemen untuk membuat tolok ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. Terdapat 5 prinsip utama tata kelola dalam manajemen TI. Yang pertama yaitu memenuhi keperluan pemangku kepentingan, yang kedua mencakup perusahaan dari ujung ke ujung, yang ketiga mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal, yang keempat memungkinkan pendekatan holistik, dan yang terakhir yaitu memisahkan tata kelola dari manajemen. Yang kedua yaitu kerangka pengendalian internal KOSO. KOSO merupakan sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika, AICPA, Ikatan Auditor Internal, Ikatan Akuntan Manajemen, dan Ikatan Eksekutif Keuangan. Yang ketiga yaitu Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan KOSO atau ERM. Kerangka ERM adalah proses yang digunakan oleh Dewan Redaksi dan Manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola resiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Terdapat prinsip dasar ERM, yaitu yang pertama, perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya. Yang selanjutnya, manajemen harus memutuskan seberapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai. Lalu ketidakpastian menghasilkan risiko yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara negatif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Lalu ketidakpastian menghasilkan peluang yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara positif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Dan yang terakhir yaitu kerangka ERM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai. Ya, selanjutnya adalah lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment atau budaya perusahaan mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya yaitu 1. Membuat struktur aktivitas bisnis, kedua mengidentifikasi, ketiga menilai, keempat merespon risiko. Ini adalah fondasi dari seluruh komponen ERM lainnya. Lingkungan internal yang lemah dan tidak efisien menghasilkan kerusakan di dalam manajemen dan pengendalian risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup yang pertama, filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi adalah fondasi dari seluruh komponen ERM lainnya. Lingkungan internal yang lemah dan tidak efisien menghasilkan kerusakan di dalam manajemen dan pengendalian risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup yang pertama, filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, standar sumber daya manusia yang menarik dan berkembang. Yang ketujuh, pengaruh internal. Selanjutnya adalah penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah IRM yang kedua. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, sering disebut sebagai visi dan misi perusahaan. Manajemen menetapkan tujuan pada tingkatan perusahaan, kemudian membaginya ke level yang lebih spesifik, dan guna mencapai tujuan tersebut ada pembagian beberapa macam. Yang pertama adalah tujuan strategis. Yang kedua, tujuan operasi. Yang ketiga, tujuan pelaporan. Dan yang keempat adalah tujuan kepatuhan. Ya, selanjutnya adalah identifikasi kejadian. Identifikasi kejadian atau Commit of Sponsoring Organization atau singkatannya KOSO mengidentifikasi kejadian atau event sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Sebuah kejadian menunjukkan ketidakpastian mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kejadian bisa terjadi secara individu atau serentak.
Sebagai contoh, perusahaan menggunakan beberapa teknik untuk mengidentifikasi kejadian termasuk penggunaan sebuah daftar komprehensif dari kejadian potensial. Pelaksanaan sebuah analisis internal, pengawasan kejadian-kejadian yang menjadi penyebab dan titik-titik pemicu, pengadaan seminar dan wawancara, penggunaan data mining atau dan penganalisisan proses bisnis. Selanjutnya adalah penilaian risiko dan respon risiko. Penilaian risiko dan respon risiko. Risiko-risiko sebuah kejadian Mengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Sebuah kejadian menunjukkan ketidakpastian mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kejadian bisa terjadi secara individu atau serentak. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan beberapa teknik untuk mengidentifikasi kejadian termasuk penggunaan sebuah daftar komprehensif dari kejadian potensial. Pelaksanaan sebuah analisis internal, pengawasan kejadian-kejadian yang menjadi penyebab dan titik-titik pemicu, pengadaan seminar dan wawancara, penggunaan data mining atau dan penganalisisan proses bisnis. Selanjutnya adalah penilaian risiko dan respon risiko. Penilaian risiko dan respon risiko. Risiko-risiko sebuah kejadian yang teridentifikasi dinilai dalam beberapa cara yang berbeda, yaitu kemungkinan, dampak positif dan negatif, secara individual dan berdasarkan kategori, dampak pada unit organisasi yang lain, serta berdasarkan pada sifat bawaan dan residual. Terdapat dua macam risiko, yaitu risiko bawaan dan risiko residual. Manajemen dapat merespon risiko dengan salah satu dari 4 cara berikut. Yang pertama, mengurangi. Yang kedua, menerima. Yang ketiga, membagikan. Yang keempat, menghindari. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko dilakukan. Manajemen harus memastikan bahwa pertama, pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima. Kedua, pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Ketiga, aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut. Yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Yang kedua, pemisahan tugas. 3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan. Yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Keenam, pengamanan aset, catatan, dan data. Ketujuh, pengecekan kinerja yang independen. Informasi dan komunikasi. Tujuan utama dari Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi. Kerangka IC yang diperbarui merinci bahwa 3 prinsip berikut berlaku di dalam proses informasi dan komunikasi. A. Kerangka IC yang diperbarui merinci bahwa 3 prinsip berikut berlaku di dalam proses informasi dan komunikasi. B. Mengomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen-komponen lain dari pengendalian internal.
C. Mengomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Pengawasan. Metode-metode utama dalam pengawasan kinerja antara lain: pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal. Kedua, implementasi pengawasan yang efektif. Ketiga, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Keempat, mengawasi aktivitas sistem. Kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. Keenam, menjalankan audit berkala. Ketujuh, mempekerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. 8. Menyewa spesialis forensik. 9. Memasang perangkat lunak deteksi penipuan. 10. Mengimplementasikan hotline penipuan. Di sini kami akan memaparkan mengenai model data terintegrasi. Apa sih model data terintegrasi itu? Model data terintegrasi merupakan proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data dengan menggunakan sistem pengelolaan basis data. Macam-macam model data yaitu seperti yang pertama, Object Based Data Model atau OBDM, yang merupakan himpunan data dan prosedur yang menjelaskan hubungan logis antar data dalam suatu basis data berdasarkan pada objek data. Model ini terdiri dari Entity Relationship Model, Semantic Model, dan Binary Model. Lalu yang kedua yaitu Record Based Data Model atau RBDM, yang merupakan himpunan data dan prosedur yang menjelaskan hubungan logis antar data dalam suatu basis data model yang didasarkan pada record. Model basis data ini terdiri dari 3, yaitu Hierarchical Model, Network Model, dan Relational Model. Lalu yang ketiga yaitu Physical Based Data Model atau PBDM, yang digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bahwa data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kompleksitasnya justru menyulitkan pemakai. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara model data tradisional dan model data terintegrasi. Pada model data tradisional, yang pertama yaitu memicu terjadinya redundasi dan inkonsistensi data. Redundasi yaitu ketika divisi yang berbeda menyimpan informasi yang sama yang menyebabkan adanya kerangkapan dalam penyimpanan data. Lalu yang kedua, kesukaran mengakses data dan mendapatkan data. Yang ketiga, sulit dilakukan pengembangan aplikasi atau kita bisa menyebutnya seperti kaku. Kaku yang dimaksudkan di sini yaitu masing-masing file itu diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi saja, sehingga pengembangan aplikasi sulit dilakukan. Dan yang keempat yaitu program oriented, di mana menyimpan rekod-rekod pada file yang terpisah. Susunan data di dalam file, distribusi data pada peralatan storage, dan organisasi filenya dipilih sedemikian rupa sehingga program aplikasi dapat menggunakannya secara optimal. Sedangkan pada model data terintegrasi, yaitu seperti yang pertama, secara efisien melakukan sentralisasi data dan meminimalisasi redundasi dan inkonsistensi data. Yang kedua, mudah mengakses dan mendapatkan data. Yang ketiga, mudah dilakukan pengembangan aplikasi atau bisa kita sebut seperti luas. Luas yang dimaksudkan di sini yaitu data-data itu merupakan kumpulan dari berbagai aplikasi yang berbeda sehingga mudah dilakukan pengembangan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu data oriented, di mana rekod-rekod data disimpan pada satu tempat yaitu basis data, dan di antara program aplikasi maupun pemakai terdapat DBMS atau Database Management System. Susunan data, organisasi file pada database dapat diubah.
Begitu pula strategi aksesnya tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah. Lalu penerapan data terintegrasi di kehidupan kita seperti apa ya? Jadi gini contohnya. Saat kalian hendak membayar listrik melalui pihak ketiga seperti contohnya melalui Indomaret, maka terjadilah integrasi data. Saat PLN menerima pembayaran tagihan listrik pelanggan, data pada bagian pembayaran di Indomaret dengan data tagihan yang ada di PLN akan saling terintegrasi. Lanjut ke materi, apa sih hubungan pengambilan keputusan dengan kebutuhan informasi? Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan berarti suatu proses pemikiran dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi tentang prediksi ke depan. Dalam artian singkat, pengambilan keputusan yaitu memilih satu atau lebih dari beberapa pilihan yang digunakan sebagai acuan untuk kedepannya. Yang kedua, apa itu kebutuhan informasi? Pada intinya, kebutuhan informasi didefinisikan sebagai kebutuhan yang didorong adanya kesenjangan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai pertanyaan yang berkecamuk di dalam pemikirannya. Dalam hal ini, kebutuhan informasi merupakan suatu informasi yang diinginkan untuk dimiliki seseorang dalam rangka kegiatannya. Selanjutnya, tujuan dari pengambilan keputusan. Tujuan dari pengambilan keputusan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal, dalam arti bahwa sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda, dalam artian bahwa satu keputusan yang diambil bisa sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih. Adapun kerangka dasar pengambilan keputusan itu antara lain perancangan, yang berarti menemukan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Pemahaman, berguna untuk menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. Pemilihan, yang berarti memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Selanjutnya, macam-macam pengambilan keputusan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan yang dibuat seseorang. Yang kedua, keputusan kelompok. Selanjutnya, yaitu dasar pengambilan keputusan yang terbagi menjadi 5. 1. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Yang kedua, pengambilan keputusan rasional. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Dan yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan, informasi akuntansi memiliki beberapa peran, yaitu untuk merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah, untuk memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain, untuk menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih, membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih.